Jadi kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Kita belajar sudah 4 bagian ya. Jadi modul 1 kelar semua. Modul 1 itu terdiri satu-satu adalah pemikiran KHD ya, inti nama gitulah, filosofis pendidikan bukan nama eta lah inti namanya. Oke, yang kedua kita belajar. Oke. Ya, peran guru apa Pak? Belum selesai. Penggerakan dan keluar soalnya. Terus yang ketiga kita belajar visi guru penggerak, dan yang terakhir yang kemarin budaya positif. Bahkan malah kalau saya ngelihat rundown hari ini kita tuh belajar budaya positif, budaya itu semua ya Pak ya. Jadi hari ini teh apa aja sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, peserta dapat menjelaskan perkembangan kemajuan prakarsa perubahan level diri. Ini aksi nyata modul 1-3 apasnya. Kemudian serta memperbarui rencana ke depan berdasarkan umpan balik calon guru penggerak lain. Nanti ada umpan balik dari teman-temannya. Nanti ada apa posit ya? Ada positnya Bu ya? Udah ada positif. Oke. Kemudian peserta dapat menjelaskan rencana penyampaian disiplin positif di kelas dan strategi penerapan di sekolah. Jadi nanti aksi nyata modul 1-4 ya Ibu Bapak, serta memperbaharui rencana ke depan berdasarkan umpan balik calon guru penggerak lain. Kemudian berikutnya peserta dapat menunjukkan kemampuan dalam memandu pembuatan keyakinan kelas. Nah kemarin mungkin kita belajar ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas ya, ada tata tertib lah begitu. Nampaknya sama tapi sebenarnya tidak. Jadi Ibu Bapak sekarang sudah tahu bahwa ada perbedaan di antara hal-hal tersebut ya, dan pada akhirnya akan menimbulkan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini levelnya lebih tinggi ya, mungkin lebih betul gitu. Lanjut ya, peserta dapat menunjukkan kemampuan mempraktikkan segitiga restitusi dalam penerapan disiplin. Enggak. Waktu dulu apa? Berbahagia. Dari waktu dulu? Tapi masuknya sesuai jadwal. Pulang. Kak Sarifah pulang sesuai jadwal, Abi mah pulang di payung saja. Kondisional. Ayo lanjut, apalagi? Kegiatan harus bahagia, mantap. Harus bahagia, Cena. Hai, bahagia dengan menyenangkan beda? Sama udah tuh ya. Oke. Menyenangkan, ceria, ada ceria. Apalagi? Ada lagi yang lain? Bertanggung jawab. Mandiri, bertanggung jawab. Masuk? Hah? Santai sampai bermakna, boleh. Jadi apa tadi teh? Bertanggung jawab, mandiri, bertanggung jawab, mandiri, terus si diri itu namanya naon? Santai tapi bermakna. Tapi bermakna, apalagi? Jadi ditulis. Ada muas kali. Apalagi ada lagi Ibu? Benar, jaga kebersihan ya. Benar ya, jaga kebersihan. Kumaha Pak Sarif? Kumaha Pak Sarif, naon?
Nah, namanya teh Berantas, kita ada program kebersihan berantas. berantas bersih-bersih. Bersihkan sampingan dari kantas. Wih, kita tulis. Oke, di belakang ya, bersihkan. Hai, mantap. Bersihkan, rapikan, tuntaskan. Mantap. Lanjut. 1, 2, 3. 1 dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Kakak bergabung masing-masing, mungkin kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3. Jalannya mana sih pokok dia tuh? Ini kan? Siapkan visi ya. Kalau di kamu visi. Mulai. Siapkan visinya. Benar, siapkan visi. Ya, Itu tuh ya. itu membawa dokumen visi serta pertanyaan prakasa perubahan. Terus Modul 1.3. 3 kelompok. Terus pengajar mempersilahkan calon lomba untuk bergabung dengan kelompoknya, kan? Terus kayak berikan berbagi kelompok sesuai dengan pastinya pelaksanaannya. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Untuk presentasi selama 10 menit untuk tanya jawab. Ya, padahal ditulis di dia, cek Abi mah. Hah? Ya gitu minta ditulis. Yuk, mangga. Ibu. Paham mungkin ya Bapak Ibu. Jadi ada waktu di sini 20 menit, menitan. 10 menit presentasi, yang 10 menit untuk tanya jawab. Tapi kan tadi kondisional ya, jadi 5 menit selesai 5 menit. Jadi tadi kan ada PP kita bagi-bagi. Jadi kita yang hari ini 3 presentasi. Kalau enggak, Tuhan kan menuntunmu. Oh iya benar. Presentasi dan di payun. Oh iya jadi pariogi kertas itu kang ucuran coret. Diirit-irit deh masih aneh hiji heula cenah pedit. Karena nanti hiji sama logo. Oh gitu sae. Yang tilu heula disingge pariogi ke deui. Oh hiji wae. Hiji wae sak. Pariogi kertas. Ya, pilih aja satu kayaknya. Kayaknya pilih satu ya Pak Ugan. Pilih satu atau dihijikeun? Hiji ya pokoknya. Mana hiji we? Pada dipilih. Pada dilebur bangga eta mah. Hah? Mohon kan bertiga. Ini maksudnya di rumah saya udah bawa. Oh, jadi nggak akan sama dengan yang di rumah. Oke. Yang untuk ini nggak apa-apa kalau sama dengan yang dulu ya. Oh gitu, nggak usah.
apa Bu? Bisa ya betul ya mau jadinya. Oke, baik, Ibu Resti, pada kesempatan ini seperti apa hal yang tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana presentasi daripada perkembangan aksi nyata Ibu di sekolah tentang proses pembuatan visi di aksi nyata yang sesuai dengan hasil pendampingan individu yang kemarin di kegiatan 2. Silakan Ibu untuk mempresentasikan dan bagaimana Ibu memulai dari visi sesuai dengan daftar sesuai pendekatan dari Bagja tersebut yang telah Ibu pelajari. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Restian Yani Rahmania akan mempresentasikan tentang prakarsa perubahan dalam visi yang saya buat. Visi yang saya buat yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Adapun prakarsa, rencana prakarsa perubahannya yaitu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila untuk mewujudkan merdeka belajar dengan tahapan Bagja. Adapun tahapan Bagjanya yaitu yang pertama buat pertanyaan utama yaitu apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Adapun tindakan yang untuk buat tindakannya yaitu ya berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, melibatkan murid secara penuh dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu ambil pembelajaran. Hal positif apa yang ada pada guru untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan? Yaitu tindakannya melalui komunitas praktisi seperti KKG dan MGMP, mungkin untuk SMP ya. Setiap guru memiliki potensi yang dibawa sejak lahir dan mempunyai kreativitas yang beragam. Serta guru juga bisa menjadi role model untuk peserta didik di kelas dengan memperlihatkan semangat dalam mengajar itu dan memberikan energi positif pada peserta didik. Yang ketiga yaitu gali mimpi. Tindakannya yaitu menjadi guru yang kreatif, inovatif, juga inspiratif, serta mengemas kegiatan pembelajaran dalam bentuk permainan. Serta selanjutnya jabarkan rencana. Jadi langkah-langkah apa yang akan saya lakukan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan? Tentunya tindakannya yaitu menggunakan media pembelajaran yang menarik serta menyenangkan bagi anak sehingga mereka dapat fokus dan tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran itu sendiri. Oke, yang terakhir yaitu atur eksekusi, yaitu apa dan siapa saja yang akan mendukung terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan. Tentunya sarana dan prasarana sekolah serta dukungan dan motivasi semua pihak dari sekolah saya sendiri. Baik, mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Ya, baik Bu, terima kasih. Sangat menarik dan sangat bagus sekali Bu ya dalam pendekatan penyusunan visi dengan menggunakan Bagja. Tadi Ibu ada dari kelas 1 dalam kali minggunya yaitu dengan melakukan sebuah inovasi ya Bu ya, inovasi dan perubahan. Langkah konkret apa yang Ibu lakukan atau praktik baik yang Ibu telah lakukan dalam praktik baik di sekolah? Ya mungkin Pak, kayak kemarin contohnya saya baru selesai di supervisi ya. Jadi semua pembelajaran atau semua materi pelajaran itu bisa dimasukkan misalnya ke nyanyian-nyanyian. Jadi si anak itu cepat hafal dibanding kita hanya menjelaskan secara ceramah saja ya. Jadi seperti kemarin saya menjelaskan tentang sudut dan itu dimasukkan saya diciptakan nyanyian lah ya untuk menjelaskan jenis-jenis sudut itu sendiri. Serta tidak lupa kita menayangkan menggunakan infocus supaya anak fokus ke depan dan alhamdulillah dengan penggunaan alat peraga tersebut tidak ada anak yang bermain ya, hanya fokus terhadap saya sendiri gitu. Baik Bu, terima kasih daripada tadi pemaparan representasi di pembuatan visi dengan menggunakan pendekatan Bagja ya Bu ya. Sangat terakomodir dan sangat menuntut dalam penyusunan. Tinggal mungkin sedikit masukan
dalam langkah konkret pembelajaran, lebih mengutamakan kepada kelas diferensiasi atau keberpihakan kepada muridnya. Seperti tadi langkah salah satu dengan permainan, tapi dalam situasi kelas kadang ada anak yang tidak suka, bukan tidak suka ya, kurang aktif mungkin dalam permainan tersebut. Nanti mungkin lebih dicari variasi ataupun role model dalam pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ya, mungkin itu saja Bu. Terima kasih atas presentasi. Pak Ipul. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah dari SMBN 17 Bandung. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang visi misi yang sudah saya rancang sesuai dengan pendekatan Bagja ya. Salah satu visi saya yaitu terwujudnya murid yang merdeka, bahagia, religius, cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Nah, dari visi ini kalau kita lihat bahwa ketika kita itu punya visi bahwa murid harus merdeka ya, murid harus merdeka berarti sesuai dengan dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian bahagia, nah, bahagia juga bahwa murid ketika dalam pembelajaran itu harus bahagia ya, harus bahagia. Kemudian gurunya pasti juga harus bahagia ya. Nah, itu. Kemudian religius, kemudian cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Nah, ini salah satu visi saya ketika ini diterapkan di dalam sekolah. Semoga siswa ini menjadi siswa yang benar-benar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk rencana prakarsa perubahan dari saya yaitu menciptakan suasana pembelajaran yang berpihak pada murid, menyenangkan, sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan menggunakan tahapan Bagja. Ya, salah satunya adalah bahwa yang Bagja yaitu yang B-nya yaitu buat pertanyaan utama. Jadi salah satunya apa yang harus kita lakukan dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan ya, yaitu bisa dengan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder. Kemudian siswa diharapkan ketika dia belajar itu benar-benar bahagia, menyenangkan, tidak ada seperti tekanan dan sebagainya. Kemudian juga melibatkan murid secara penuh dalam kegiatan belajar seperti memilih media dan strategi pembelajaran yang mereka inginkan ya. Karena tadi hanya merdeka, dan ketika siswa yang memilih sesuai kesepakatan di kelas, insya Allah itu siswa akan merasa diakui dan dia akan merasa bahagia. Kemudian salah satu pertanyaan lagi yaitu bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan ya. Jadi saya sendiri ketika belajar di kelas pastinya sebelum belajar harus ice breaking dulu ya, menggunakan ice breaking dulu. Gimana siswa pokoknya mah harus fokus dulu, mulai dari speaking yang untuk fokus, kemudian speaking yang sesuai dengan tema yang akan kita terangkan supaya tumbuh minat anak itu akan diawali dengan speaking. Nah, ya, itu dikuatkan supaya senang, karena jangan sampai siswa ada yang murung dan sebagainya sebelum belajar, dan itu tidak akan masuk nanti pembelajaran. Kemudian ambil pelajaran. Nah, salah satunya adalah hal positif apa yang ada pada guru untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Jadi siswa atau guru ya, guru ini menjadi role model ya, menjadi role model untuk peserta didik kelas dengan melihatkan semangatnya. Bayangkan saja ketika kita ngajar kok mengucapkan salam aja nggak semangat, bisa jadi ya siswanya nggak semangat gitu. Role model yang lainnya adalah apa yang kita lakukan itu adalah salah satu bukti karakter ya, karakter kita seorang guru mungkin yang religius, yang mempunyai tanggung jawab,
kemudian cerdas, inovatif, kreatif. Nah, ini nanti akan diikutin sama siswa karena kita adalah sebagai role model. Kalau sesuai dengan filosofi ya, pendidikan atau trilogi pendidikan adalah ingarso sung tulodo. Kita sebagai di depan itu adalah memberikan contoh kepada yang terbaik buat murid kita. Kemudian yang G-nya itu adalah gali mimpi. Ya, di sini gali mimpi di sini adalah hal positif apa yang dapat oleh guru di masa yang akan datang jika menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Salah satunya adalah menjadi guru yang kreatif, inovatif. Nah, salah satunya saat ini anak itu kadang-kadang karena zamannya, kodrat zaman itu adalah megang HP, maka dalam evaluasi aja dia tidak terasa ya. Yaitu contohnya dengan menggunakan quizzes. Nah, jadi seperti ulangan tapi kok menyenangkan, udah ketawa-ketawa lah. Ini yang dirasakan gitu oleh siswa. Dia tidak merasa seperti ulangan, tapi seperti ya main game gitu. Padahal itu adalah materi. Inilah yang udah saya praktikkan di kelas ya. Kemudian salah satunya juga yaitu jabarkan rencana. Nah, ini apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh guru, khususnya saya, untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Salah satunya adalah kita juga, kalau saya guru PAI, sering ketika sebelum pembelajaran atau sedang pembelajaran kita ngobrol sama guru yang lain, berkolaborasi. Dan juga karena di kelas itu adalah siswanya bermacam-macam, kita harus juga menggunakan berdiferensi. Jadi ini anak gimana, ini cara pembelajarannya gimana lah, ditemukan oh anak ini seperti ini, oh berarti cara pembelajaran ini. Kemudian dimaklumi ketika dalam pembelajaran ketika dia kurang dalam hal ini, misalkan seperti itu. Nah, jadi harus berkolaborasi dengan guru atau pihak manapun yang intinya adalah fokus ke murid atau berpihak kepada murid. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, dalam artian ketika kita dalam pembelajaran di kelas, ternyata kita kadang merencanakan dengan sebaik mungkin, ternyata dari sarana prasarannya kurang, atau kita lupa tidak membawa alatnya dan lain sebagainya atau lain-lain. Nah, ini sebelum pelajaran memang harus kita benar-benar siapkan bagaimana mengeksekusi, bagaimana mengatur supaya pembelajaran yang kita harapkan menyenangkan atau berpihak kepada murid itu berjalan dengan lancar. Dan pastinya ini harus juga ada dukungan motivasi dari semua pihak, dari teman sejawat, kepala sekolah, dan guru-guru yang lain. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Pak Saiful yang sudah mempresentasikan, dan sangat apresiasi sekali buat saya dalam penyusunan misinya, sangat baik dan sangat bagus. Dari hal yang tadi mungkin hanya sebatas itu dan balik, ketika tadi ada atur dan eksekusi, kita ada kolaborasi bersama rekan ya. Kebetulan tadi Pak Saiful ada sebagai guru di tenaga Islam atau PAI ya. Nah, ketika dalam penyiapan media atau sarana ada keterbatasan, langkah konkret apa atau langkah apa yang Pak Sarif lakukan dalam atur eksekusi melalui kolaborasi bersama guru-guru yang ada di sini? Langkah yang konkret kadang-kadang pernah ketika misalkan pembelajaran PAI, selain itu kita kerjasama dengan guru PAI yang lainnya, misalkan ketika itu satu level kita kolaborasi, mungkin karena pembelajaran PAI identik ke masjid, itu di masjid ada ruangan khusus, kalau itu mah lab lah ya. Nah, itu kita berkolaborasi di situ, gimana caranya anak itu mencapai kompetensi atau pembelajaran itu lebih menyenangkan. Oh ini mah ketika diajar sama guru ini, ketika berdua tambah lebih asik dan sebagainya. Langkah konkretnya seperti itu. Kemudian juga
supaya kolaborasinya juga itu adalah juga ada kegiatan-kegiatan tambahan lainnya. Saya juga mengadakan satu buku namanya buku mutabaah. Kalau di PAI itu ada buku mutabaah untuk mengecek, contohnya itu ngecek sholatnya dan lain sebagainya. Kemudian nanti anak itu refleksi, kadang bangga, oh ya saya melaksanakan sholat subuh berjamaah baru sekali lah. Jadi evaluasi diri lah, ini ternyata anak-anak tambah lebih semangat, dan itu memang diketahui sama orang tua. Jadi selain kita berkolaborasi dengan guru, kita juga kolaborasi dengan orang tua. Salah satunya kita komunikasi dengan orang tua, oh anak ini sudah bisa ngaji, anak ini misalkan baru Iqra 1, oh ditekan harus Iqra 2, Iqra 3. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Sarip yang sangat Pak Saiful yang sangat mencerahkan dalam sebuah penjelasannya. Tadi langkah-langkah dalam sebuah kolaborasi dan juga penggunaan daripada media ya, dengan ada salah satu komponen rapot diri atau ya betul, rapot pengembangan diri dari siswa. Jadi Pak Sarip bisa melakukan kolaborasi ya, Pak Saiful dengan teman-temannya dan juga dengan orang tua yang salah satunya adalah seorang yang bisa membina atau membimbing mengembangkan kompetensi siswanya, dan siswa selalu bahagia, dan ini salah satunya puncak ya pembelajaran yang berdiferensiasi. Terima kasih Pak Sarip atas penjelasan visinya. Silakan ada umpan balik dari Pak Saiful, dari Ibu Kristi. Baiklah, kalau Pak Saiful secara keseluruhan sudah bagus ya, dari visi sampai langkah-langkah bagjanya pun sudah membuat anak-anak menyenangkan. Sudah saya rasakan, yang mendengarnya aja saya sudah merasakan ketika menjadi murid Pak Saiful. Mungkin akan menyenangkan. Soalnya ada contoh di saya, kalau misalnya guru PAI juga nih. Cuman di saya tuh kendalanya Pak, kalau misalnya suruh bawa HP itu tidak semua anak mempunyai HP. Sedangkan kalau misalnya guru PAI nih, Neng nanti hari Selasa anak-anak suruh bawa HP ya satu-satu gitu, mau puisis katanya gitu. Anak-anak tuh happy Pak. Jadi sebelum apa-apa tuh anak-anak kemarin itu, Bu besok bawa HP ya, kata Bu guru agama, iya bawa HP. Cuman ada sebagian anak yang tidak punya, jadi memang saya pinjamkan, yang saya juga saya pinjamkan, jadi biar bergantian. Tapi sebelumnya juga memang anak-anak sudah antusias gitu Pak, daripada kita cuma mengisi lembar-lembaran ulangan bagikan gitu kan, jadi anak-anak monoton dan iyalah bosan gitu. Jadi memang sudah menyenangkan saya rasa. Mungkin itu aja Pak. Ya, terima kasih Bu Rizky. Oke, kita lanjut ke Pak Agus. Yang selalu sehat dan semangat Pak Agus. Tes. Udah. Semua udah dulu. Ya nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Muhyiddin dari STN 124 Hanura, ingin menyampaikan terkait prakarsa perubahan yang sudah dibuat di sekolah. Pernyataan prakarsa perubahan saya yang saya buat, yaitu terciptanya PBM yang menyenangkan. Ya, proses belajar mengajar. Mengapa harus menyenangkan? Saya mengambil pengalaman latar belakang bahwa usia sekolah dasar itu belajarnya itu harus banyak bermain atau harus banyak yang senang-senang. Padahal bukan di SD saja, gurunya juga harus menyenangkan biar sehat, awet muda begitu. Nah, dari terciptanya proses belajar yang menyenangkan itu, pertanyaan utamanya itu adalah apa yang harus saya lakukan untuk menciptakan proses belajar mengajar yang menyenangkan. Nah, dengan prakarsa
pertanyaan tersebut, saya melakukan dialog yang pertamanya itu bersama kepala sekolah dan guru terkait bagaimana belajar di sekolah supaya menyenangkan. Yang berikutnya adalah untuk mengambil pelajaran terciptanya proses belajar yang menyenangkan itu, saya membuat pertanyaan ambil pelajarannya itu, mengapa peserta didik lebih senang bermain daripada belajar? Ini dilakukan melalui survei belajar terhadap siswa. Pelajaran apakah yang paling disenangi oleh peserta didik? Dan yang berikutnya, bagaimana cara melakukan proses belajar mengajar yang menyenangkan untuk guru dan peserta didik. Nah, ini dijawab atau diselidiki dengan survei, melakukan observasi terhadap proses pembelajaran yang dianggap menyenangkan dan membangun diskusi bersama murid untuk menggali potensi belajar yang bermakna. Nah, untuk menggali mimpinya, saya mengajukan pertanyaan apa saja kegiatan yang dapat dilakukan agar proses belajar menyenangkan. Bagaimana perasaan saya dan peserta didik bila setiap pembelajaran yang dilakukan telah bermakna dan menyenangkan. Dan apa yang penting dilakukan agar setiap kegiatan belajar mengajar bermakna dan menyenangkan. Nah, penyelidikan atau tindakan untuk pertanyaan ini adalah menanyakan pendapat setiap anggota kelas terkait pendapat dan harapan mereka di dalam kelas, membuat rencana kegiatan belajar bersama peserta didik, daftar kegiatan yang dianggap bermakna dan menyenangkan, membuat best practice dan PTK penelitian sederhana supaya apa yang kita lakukan itu mengarah pada pembelajaran yang menyenangkan. Dari gali mimpi ini, maka saya menjabarkan sebuah rencana untuk pertanyaannya, apa langkah-langkah yang akan saya lakukan atau yang bisa dilakukan untuk proses belajar yang menyenangkan. Apa yang diperlukan untuk melakukan proses belajar yang bermakna dan yang menyenangkan tersebut. Bagaimana cara mengontrol proses belajar yang menyenangkan tersebut, dan bagaimana cara kita melakukan kolaborasi dengan guru lain di sekolah. Nah, penyelidikan tindakan untuk menjawab pertanyaan ini adalah melakukan analisis karakteristik bidang studi agar sesuai dengan metode, strategi, dan media yang bermakna pada pembelajaran. Tentunya karakteristik mata pelajaran matematika, karakteristik IPS, karakteristik SBDP harus disesuaikan agar belajarnya lebih menyenangkan. Membuat jadwal kegiatan belajar yang beragam berdasarkan tempat jadwal belajar di dalam kelas dengan berbagai multimedia, perpustakaan, dan saya membawa anak-anak belajar di luar kelas atau outing kelas. Membuat instrumen survei kepuasan belajar dilakukan setiap setelah belajar supaya mengontrol bahwa belajar hari itu menyenangkan atau tidak. Membuat jadwal KKG supaya mendapatkan refleksi umpan balik dari teman sejawat atau kepala sekolah. Untuk melakukan eksekusi, saya membuat daftar pertanyaannya itu, siapa yang bisa diajak kolaborasi menciptakan PBM yang menyenangkan di dalam kelas. Yang kedua, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut. Bagaimana cara menyiapkan waktu yang tepat untuk melakukan kolaborasi. Pertanyaan itu diteliti melalui tindakan menyusun tim atau saya menyusun teman KKG di sekolah untuk menciptakan PBM yang menyenangkan. Menetapkan tanggal kolaborasi, saya membuat rencana KKG sekolah supaya ada umpan balik dari teman sejawat tentang pembelajaran yang menyenangkan, menjalin kemitraan dengan narasumber yang bisa diajak kolaborasi atau listen to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maafnya, saya ingin menyampaikan satu bahan yang telah saya ancang, yaitu yang pertama dalam tahapan magja. Jadi ya, dalam tahapan magja yang pertama
pertanyaan utama. Pertanyaan utama yang saya buat adalah apa yang harus guru lakukan untuk menciptakan proses pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Nah, tindakan dan penyelidikan yang telah saya lakukan adalah yang pertama untuk menjalankan itu semua, bahwa guru harus membuat pembelajaran dengan media dan strategi yang bervariasi di dalam kelas. Selain itu juga pembelajarannya harus berpihak pada peserta didik. Kalau nggak berpihak pada peserta didik, kalau menarik kembali itu aja ya itu nggak akan disebut menarik pembelajarannya untuk anak. Dan yang ketiga, melibatkan peserta didik dalam pembuatan modul ajar. Kemudian adanya game atau ice breaking dalam proses pembelajaran. Jadi biar tidak terlalu monoton gitu ya Bu. Apalagi saya ngajar di anak kelas 1 ya Bu. Seramang leres gitunya. Optimalisasi sarana dan prasarana sekolah. Sebenarnya dulu sebelum saya ini ya Bu, saya bersama Karena memang sampai sekarang kan ternyata anak-anak juga masih seperti yang tidak melakukan intoleran, padahal itu teh intoleran gitu ya. Tidak disadari itu teh intoleran itu bukan sekedar terkait agama doang kayak gitu. Apalagi kan sekarang adanya pendidikan inklusi, ada anak yang ABK di kelas, anak-anak melakukan kegiatan intoleran ketika tidak mengajak teman itu dan sebagainya. Saya dari itu jadi kumaha cara kayak gitu itu dari ada ABK masalah setiap tahun itu selalu ada 2-3 itu selalu ada, dan pasti problem utama pertama mereka di itu pasti yang ABK tuh merasa belum nyaman kayak gitu, pasti ada problem. Berarti kan ada sesuatu yang kurang baik gitu ya dari anak-anak kita. Bagaimana? Apakah kalau saya sih merasa bukan berseuzon. Jadi anaknya belum tahu harusnya kayak gimana, dan tugas kita lah yang ngasih tahu kayak gitu untuk bagaimana kayak gitu. Jadi saya untuk B-nya itu gitu ya buat pertanyaan. Terus untuk selanjutnya ambil pelajarannya apa? Ternyata Bu, dari setiap anak itu ada yang punya pengalaman terkait perilaku toleran, ada pengalaman yang intoleran ada, sehingga pengalaman itu sebenarnya pelajaran yang berharga yang harus anak-anak ketahui dan harus kita gali bersama, dan anak-anak akhirnya tersadar dengan sendirinya. Jadi saya pengennya anak-anak yang sudah memiliki pengalaman-pengalaman itu kita ambil ke depan atau jadi sebagai tutor sebaya yang bisa memberikan kesempatan. Karena ada anak yang saya pernah tinggal di daerah timur yang saya bukan mayoritas, gimana perlakuan, kan itu cerita yang berharga gitu ya, yang harus saya ambil pelajaran dari anak-anak itu yang harus kita ini. Dan akhirnya selain dari situ saya mencari itu kayak misalnya ada buku-buku kayak gimana, itu kan bisa kita menjadikan sebagai referensi kayak gitu ya untuk dimasukkan di pelajaran. Dengan adanya kurikulum merdeka, saya senang bangetnya gini, kita itu bisa tidak textbook doang ya gitu, textbook mah baca itu di e-learning kayak gitu kan. Kalau saya yang di sekolah mah kan bisa yang agak berat-berat kayak gitu, makanya saya ambil pelajarannya dari situ sih ya. Terus saya juga ini di sana kata Miss siapa atau kegiatan apa yang bisa kita kolaborasikan kayak gitu, karena kan anak-anak biar punya pengalaman lain gitu, karena keberagaman itu belajar keberagaman, tapi di kelas lain mual belajar keberagaman. Harus kita minimal sama orang lain kayak gitu. Jadi saya pengennya ke situ. Jadi apa sih G-nya selanjutnya, gali mimpinya kayak gitu ya. Saya pengen anak-anak itu mempunyai secara otomatis, karena kita adalah negara yang berbineka ya gitu ya, mereka tuh benar-benar paham bineka tunggal ika hampir gitu. Jadi dalam kehidupannya anak sudah sudah sangat bertoleran kayak gitu. Toleran ya, saya tuh ingin meluruskan tuh di kita tuh gitu ya Bu Tri, intoleran tuh pasti antara agama Islam Kristen. Iya betul, itu memang menjadi bahan yang selalu di blow up. Tapi hal-hal yang kecil lain juga itu sebenarnya banyak bentuk intoleran.
bagaimana kita perilaku seorang guru terhadap karyawan, bisa-bisa kita intoleran gitu kan. Ketika kita makan bareng kayak dari karyawan yang terakhir, nah cerita kayak gitu kan harus kalau iya, kecuali kalau mereka sendiri yang mempunyai menarik dalam artian apa mama silahkan gitu, tapi kita merangkul semua itu mengapa. Tapi kalau di awal sudah bilang kayak gitu, kenapa gitu loh, kenapa kan kayak gitu, itu tidak boleh. Dan itu tuh sebenarnya menjadi sebuah kalau kita udah toleran sama kita dunia, kita tetap akan menjadi enak lah kayak gitu. Akhirnya gali mimpi saya akhirnya paling ini adalah menurun lah semuanya tentang perilaku intoleran di sekolah itu. Karena kan sekolah itu katanya cerminan masyarakat. Bener kan? Iya. Kalau sekolah cerminan masyarakat atau aduh berarti masyarakat kita lebih ekstrem. Iya kayak gitu kan, anak-anak cerminan dari sekolah. Kumaha aja. Jempol, salut, salut, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dari sekian 6 post-it di sini ada beberapa penguatan, ada juga pertanyaan terkait penguatan. Ada yang melanjutkan, terus ada yang sudah cukup bagus tinggal lanjutkan. Terus ada yang pertanyaan itu terkait bagaimana kalau tidak didukung oleh rekan sejawat, terus gitu ya. Terus yang kedua itu MGMPS merupakan bagian dari staf guru sehingga bisa sekaligus disatukan. Kalau untuk yang MGMPS saya bisa sedikit menambahkan. Jadi kalau yang rekan guru sejawat mah kita hanya diseminasi pemaparan materi, udah segitu aja. Kalau di MGMPS itu seperti merawat apa yang sudah dilakukan di setiap MGMP-nya biar sama kayak gitu. Karena kan kalau di SMP itu setiap guru tuh kan punya MGMPS sendiri-sendiri. Nah biasanya gitu loh, khususnya untuk PPKN, PAI harus sepakat sama kayak gitu. Kenapa? Karena biasanya kalau tidak sepakat sama, anak itu akan berlindung, beda iya mah ini gitu loh. Sehingga karena sampai saat ini walaupun sebenarnya tentang karakter itu bukan di MGMPS, PAI dan PKN aja gitu ya, tapi memang kita perlu perawatannya di 2 MGMPS itu gitu. Kalau yang tidak didukung oleh rekan sejawat mungkin Bu Uwin mau menambah. Oke, kalau masalah tidak didukung dengan rekan sejawat pasti itu selalu terjadi saja ya. Cuma kita juga nggak usah pesimis karena segala sesuatu pun itu mau prakarsa perubahan atau ide-ide baru itu pro dan kontra adalah hal yang wajar, dan kita jangan terganggu oleh yang tidak sesuai dengan kita lanjutkan saja, karena ada rekan-rekan kita yang bisa berpikir jernih, yang bisa berpikir ke depan, itu pasti mendukung. Jadi lanjutkan saja gitu ya, kita fokus saja dengan program yang kita gulirkan. Bu Rani, Bu Resti, jadilah katak tuli kawan. Tetap semangat bergerak menggerakkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melakukan tadi yang namanya simulasi ya, pengisian daripada keyakinan kelas. Pertanyaannya, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul atau salah? Betul atau salah? Yakin? Oke, tepuk tangan buat kita. Betul. Artinya keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, itu salah. Next. Berikutnya,
Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebijakan atau prinsip yang universal. Betul atau salah? Kita lihat jawabannya. Betul. Oke. Ternyata hebat-hebat ya. Lanjut. Oke. Sekarang kita coba lihat apa nilai kebijakan, kebajikan dan keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan berikut. 1. Menggunakan helm saat mengendarai motor. 2. Oke, keselamatan. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, bisa kebersihan dan kesehatan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Kesopanan. Oke, klik betul. Keselamatan, menjaga kebersihan, selalu bersikap positif dan hormat. Oke. Lanjut. Oke, ini adalah urutan langkah-langkah kelas susunan dalam menentukan keyakinan kelas serta pendalamannya. Yang pertama, tahapannya berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, kemudian mengubah peraturan dan seterusnya, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dari paparan di sini, ya kan gitu. Silahkan urutkan. Yang pertama apa dulu? Nah, mulai. Boleh, langsung dibaca. Oke, berdiskusi mengenai perilaku, gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas itu, Pak. Ini. Ya, baiklah. CGP hebat semua ya. Untuk kali ini tadi kita sudah kuis. Sudah kuis ya. Coba sekarang kita cari sedikit ya. Apabila saya menghitung 1, silakan lanjutkan 2. Tapi siapa saja tidak boleh berjanjian ya. 1, 2, berdua. Belum dapat chemistry. Coba pakai suara. Iya, ini sebelum ke praktek ya. 1. Masih ada. Ini semuanya ada 9. Kalau sampai 9 hebat. 1. 1. Alhamdulillah sudah sampai 5 pun hebat. Tepuk tangan untuk semuanya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan praktek untuk membuat keyakinan kelas. Kita akan acak lagi kelompok. Ada 3 seperti ini. Umpamanya ada beberapa fase, 3 fase. Pertama fase diam, kedua fase mengangkat tangan, ketiga berdiri. Semuanya sudah mempunyai pilihan. Siap ya? Untuk mempraktekkan sekali lagi 3 fase. Duduk, ada 3. Duduk diam, acungkan tangan, atau berdiri. Dalam hitungan ketiga semuanya peragakan. Siap ya? 1, 2, 3. Yang duduk diam mana? Bagus. Ternyata banyak yang mengangkat tangan. Kita tidak mungkin 2 kelompok Pak Agus yang lima. Kita akan buat kelompok ya. Coba sekali lagi. Ini hanya ini saja ya. Pakai hati. Ya ini macam ini ya. Siap ya. 1, 2, 3. Lumayan. Ya, yang mengacungkan tangan ada 2, yang berdiri ada 2, berarti yang duduk berempat. Ya, silakan Bapak Ibu. Itu hanya apa sih istilahnya? Biar rada-rada ini silakan. Mau tetap seperti ini juga silakan. Mau bertukar juga silakan. Itu saja. Biar bervariasi, mangga bare tuke. Mangga eta mah nyanggakeun.
Ya. Bodoh-bodoh ke teman. Ya ini nilai 50 juga. Makanya diajar ngapalkeun ari ulangan teh 50 deui 50 deui hoream mah digugu ari makan mah anger teh hoream sarekeun biasa sarekeun anger ari nu di turut bodoh mah yang geus we terima ke nasib dah terima nasib aja ya gak mau usaha. Ini teh anak-anak kenapa? Alinya mau bilang aku bodoh. Sudah bu nggak mau belajar ya nggak sih? Makan aja itu bodoh 60 50 nilainya males lagi dia. Oke, Ali sama Resti. Amira. Ali sama Resti sama Amira. Ya, dengarkan Ibu ya sekarang. Oke. Sekarang mungkin ini sekarang Amira dapat nilai 60. Kemudian Ali dapat nilainya bagus, tapi tidak juga saling mengejek. Oke, Amira boleh Amira main dulu, nanti nggak usah sedih lagi ya. Oke, Bu Guru mau ngobrol dulu dengan Ali sebentar. Oke, Ali, udah istirahat? Udah istirahatnya? Oke, udah. Oke, tadi Bu Guru lihat Ali sempat merendahkan nilai Amira. Betul tidak tadi? Seperti itu. Malah orang dia tidak malas belajar, dia memang nggak reading juga bodoh. Oke, apa yang sudah Ali lakukan memang benar. Amira itu nilainya kecil, tapi setiap orang itu pasti pernah punya kesalahan ya. Tidak akan sempurna, tapi Ali juga tidak bisa menyalahkan atau menyudutkan Amira karena nilainya jelek seperti itu ya. Boleh merasa bangga dengan diri sendiri, boleh merasa bangga dengan nilainya, hasil ulangannya, tapi tidak boleh menjelekkan nilai orang lain atau tidak boleh menyakiti hati teman kita. Coba, masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Yang mana ya? Ketika di sekolah, di dalam kelas kita perlu iya, selain itu apa lagi? Iya, betul. Nah, satu lagi aman Satu lagi lupa, itu aja lah. dan perlu belajar ya. Iya, tadi iya, cuma tadi nilai yang perlu kita tahu dan kita sepakati. Selain perlu belajar bahwa kita juga harus menghargai teman. Apakah tadi itu sudah menghargai teman? Biasa aja sih. Udah itu mah dia juga kayak gitu jadi biasa aja. Nanti juga baikan lagi. Oke, sebenarnya itu belum menghargai teman. Jadi Miss Win boleh bangga. Ali boleh bangga. Wah, aku dapat nilainya 90. Tapi tidak boleh mencela nilai orang lain. Bisa saja nanti Amira minggu depan atau besok ketika ulangannya jadi 100 ya. Iya, oke. Terima kasih ya. Iya, jadi yang harus Ali lakukan apa ke Amira? Saya minta maaf deh. Oke, terima kasih Ali. Bu Guru mau ngajar lagi ya ke kelas lain. Oke.
Ali, seorang murid kelas 8 SMP Pelindung. Sewaktu jam sebelum istirahat makan siang baru dimulai, Anda melihat Amira yang sedang memperhatikan hasil ujian atau ulangan yang didapatkannya. Anda menghampiri Amira dan bertanya berapakah nilai yang didapatkannya. Amira menjawab mendapatkan hasil 60. Seketika Anda merasa senang dengan nilai yang 90 yang Anda dapatkan. Rasa senang itu Anda keluarkan dengan mengucapkan, "Ye, nilai saya lebih bagus dari kamu. Kamu tidak belajar dengan benar sih. Belajar lebih kelas lagi ya," dengan nada menyindir. Amira yang mendengar itu langsung tiba-tiba terlihat sedih dan terlihat mulai menangis. Anda langsung merasa bersalah. Namun menyadari ada teman lain yang masuk ke dalam kelas, Anda memutuskan untuk keluar dari kelas. Sewaktu jam pulang sekolah, guru Anda meminta waktu sebentar untuk berbincang dengan Anda. Yang Amira, Bu Ai sebagai Amira, Ali sebagai Pak Agus sebagai Ali. Ya. Silahkan, action. Dapat nilai genep 10. Aku mah 90, kamu mah jelek deh. 90, kamu mah nggak belajar sih, makanya kayak aku dong, belajar tiap malam. Ini 90 kan? Kok gitu sih, jaga enggak? Michael, kamu harus laporin aku sampai aku baru bilang gitu. Teng tong, jam istirahat dimulai. Ali, boleh ikut sebentar Iya, Bu. sama ibu ke kantin sekolah? Nanti asik gajah. Iya, mari. Bikin, iya. Ali, tadi ibu mendapatkan laporan bahwa ada Amira menangis katanya ya. Nah, boleh diceritakan tidak apa yang sebenarnya terjadi di kelas? Iya Bu Guru, tadi Amira nangis karena nilainya jelek. Kalau saya kan nilainya 90. Saya kan berhak senang Bu, tapi saya juga merasa bersalah karena Amira nangis karena saya Bu Guru. Oke, baik. Udah ada lagi? Gak akan ada yang diomongkan lagi? Iya Bu. Ya, di sini ibu tidak akan mencari siapa yang salah, ya. Di sini ibu hanya ingin memang yang kamu lakukan itu sebenarnya ibu juga pernah merasakan seperti itu. Ketika teman ibu dahulu mendapatkan nilai kecil, ibu juga terus ibunya besar gitu ya, ibu juga senang gitu ya. Itu memang ada kesaktian yang kita langgar. Nah, sesuai dengan keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati, kira-kira menurut Ali keyakinan kelas apa yang sudah Ali langgar? Keyakinan apa ya? Saya langgar keyakinan dan Tidak menghargai teman, jadi teman tahu ya itu tidak menghargai. Jadi Ali mau melakukan apa? saya mau minta maaf ke Amira Bu, dan saya ingin mengajak Amira supaya belajar. Wah, sekali apa yang kamu lakukan ya. Jadi kita memang harus saling menghargai. Dengan cara kamu meminta maaf itu pun sudah merupakan hal yang Tapi Ibu nggak marah kan ke Ali? itu tidak, kan ini di kantin, nanti kita jajan. Alhamdulillah. Saya mau minta maaf ya ke Amira Bu, tolong bantu Ali ya biar Amiranya nggak nangis lagi. Dan juga salah. Nah, untuk kedepannya mau jadi orang Kedepannya mau jadi insinyur Bu. Alhamdulillah, semoga kamu menjadi orang yang hebat di masa depan Ali ya. Amin.
Terima kasih. Terima kasih. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inti. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3 akan membacakan kasus yang ketiga. Anda adalah wali kelas 7 SMP Pelindung. Anda baru saja selesai menghadiri rapat guru dan ingin kembali ke ruang kelas. Anda untuk ke ruang kelas Anda untuk melihat tim piket kelas Anda bekerja. Sesampai di kelas, Anda terkejut karena hanya ada 2 murid Anda yang sedang membersihkan kelas. Anda menyadari bahwa Ciko tidak ikut berpartisipasi dalam piket. Anda tahu betul bahwa Ciko hari ini masuk sekolah. Anda bertanya kepada murid-murid lain yang sedang piket, dan mereka hanya menjawab bahwa Ciko tiba-tiba keluar begitu saja dari ruangan kelas dan membawa tasnya. Penasaran dengan hal itu, Anda mencoba mencari Ciko dan menemukannya di warung depan sekolah sedang jajan. Anda memutuskan untuk langsung berbicara dengan Ciko di saat itu juga. Silakan diperankan oleh Ciko sama Pak Sarip dan wali kelasnya sama Pak Saipul. Ya, oke ya, saya habis dari rapat ke kelas. Ulangi. Protes suaranya Cikonya. Ya, iya. Alhamdulillah ini yang piket kok sudah bersih, tapi kok yang piket cuma 2 orang ini. Yang lainnya mana? Padahal ini di jadwal ini oh ada Ciko. Ciko kemana ini? Oh gitu. Wah ini ya berarti ini Ciko belum tanggung jawab ya dalam piket. Di mana tadi Ciko? Oke, coba saya langsung ke sana aja ya. Gue mau duduk sini. Ciko? Oh iya Pak, Lagi apa di situ? makan Pak. Oh, lagi makan. Ya, lagi makan Pak. Alhamdulillah. Ini Bapak ditraktir nggak ini? Ya udah nggak apa-apa. Ciko, kamu ingat nggak hari ini tugasnya apa? Sekarang hari Sabtu kan Pak, harusnya sih piket sih Pak. Tapi saya udah piket kok tadi. Mana buktinya? Asa nggak ada tadi. Saya udah piket Pak, cuma tadi bosen aja. Kerjaannya pun ngepel tuh nggak ada beres-beresnya. Jadi ya udahlah, daripada lama-lama udah saya jadi pergi aja gitu Pak. Oh, jadi alasannya apa Ciko tadi? Alasannya bosen. Ya Pak, bosen karena kerjanya cuma nyapu dan ngepel doang, tapi nggak beres-beres. Oh, jadi ketika nggak beres-beres kesel langsung keluar gitu. Ya, udahlah jajan aja, kan masih ada dua orang lagi yang lain. Itu Ciko nggak kasihan sama teman-teman itu? Kalau Ciko misalkan keluar berarti kan nggak beres-beres. Saya udah kerja juga Pak. Oh. Beres. Saya Oh iya. sebelah nah, sebelah udah beres Pak. Oh, berarti sebenarnya Ciko mah sudah melaksanakan. Cuma yang lainnya masih belum beres. Ciko karena mungkin lapar. Kira-kira berarti kalau lapar biasanya kebutuhan apa itu yang harus di? Oh ya, benar bertahan hidup. Khawatir kalau Ciko bekerja terus berarti nanti apa tuh piket, wah nanti pingsan tambah lebih repot ya. Tuh. Alhamdulillah. Berarti apa yang dilakukan Ciko berarti sebenarnya betul ya. Nah kita harus bertahan. Tapi perlu diketahui ya bahwa ketika kita masih ada tanggung jawab di sana berarti kita harus menyelesaikan. Nah, sesuai dengan keyakinan kelas kita, kira-kira masih ingat ya Ciko keyakinan kelas kita? Bekerja Pak. Oh, bekerja, hormat, diterima dan diberi. Nah, ya keyakinan kelas kan
ada bekerja, hormat, kemudian merasa diterima dari keyakinan keras yang sudah kita bangun Bapak sebagai wali kelas kan itu. Berarti kira-kira ketika Ciko melakukan itu berarti Ciko melanggar keyakinan apa gitu? Bekerja, Pak. Ya, kalau sudah tahu keyakinan itu berarti apa yang harus dilakukan sama Ciko saat ini? Berarti saya harus memperbaiki kerjaan saya, nanti dia tuntas beres. Alhamdulillah, lah gitu Ciko. Nah, Bapak doakan Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat, CGP Angkatan 7 Kota Bandung dari SMP Negeri 17. Saya kemarin di Lokakarya kedua masuk di kelompok atau kelas 10 bersama pengajar praktik Pak Ugan, Bu Tri, dan Bu Tuti. Pada kesempatan hari ini saya ingin memberikan testimoni apa yang sudah saya dapatkan dari kegiatan Lokakarya kedua kemarin yang berlangsung di SMP Negeri 13. Pada Lokakarya kedua kemarin menjadi Lokakarya yang spesial. Kenapa? Karena dibuka oleh Bapak Kepala Dinas, dan dalam kegiatannya pun sangat menyenangkan dan sangat bermakna karena bagi saya memperkuat pemahaman yang sudah saya dapatkan pada materi di LMS
sehingga di Lokakarya kemarin karena banyak praktik sehingga memperkuat pemahaman-pemahaman yang sudah didapatkan sebelumnya. Dan saya juga menjadi semangat kembali dalam mengikuti atau menjalani program pendidikan PGP ini karena sudah berbagi, sharing, diskusi, dan saling memotivasi antar PGP sehingga semangat ini terus terjaga dan semoga pendidikan yang sedang saya laksanakan atau teman-teman CGP Angkatan 7 sedang laksanakan bisa berjalan sampai akhir, sampai ke Loka 7 nanti, dan akhirnya kita ditetapkan sebagai guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.